mampu gagal itu loh, jadi jangan menonjolkan saya. Ya, itu harus. Pokoknya walaupun nggak punya duit, nggak punya rumah, perut harus kendut, Dia, badan Pak. harus gede, Dia, kacamata hitam, iya. handphone mantap pokoknya ya. Itu, Pak. Pokoknya Padahal mah besok pagi nggak masak. duit boleh kagak punya, tapi tampang harus utama. Pak, iya, biar tekor asar kesohor. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Beberapa waktu lalu sempat viral di mana satu keluarga yang merupakan keluarga boleh dibilang tidak mampu, dan karena mereka memang tidak punya rumah, tetapi gaya hidup mereka itu sangat tinggi. Dan ketika mereka dinasihati oleh Kang Deddy Mulyadi, ternyata ya mereka justru seolah-olah selalu menampik apa yang selalu dinasihatkan oleh sang gubernur, dan mereka terus membantah seolah-olah mereka itu keluarga yang mampu ya. Dan seperti apa sih keseruan debat yang sempat membuat orang-orang di sekitarnya atau kepala keluarga lain atau bahkan keluarga lain yang memang kurang mampu karena mereka tidak punya rumah terheran-heran dengan gaya hidup mereka. Seperti apa kejadian tersebut? Kita langsung saja saksikan videonya. Ini rombongan yang dari Bekasi. Bekasi nih ya. Cikarang Sukajaya, Pak. Kemarin ketemu saya. Bapak namanya siapa? Siman Juntak. Siman Santoso, Siman Bodong. Apa? Siman Santoso alias Siman Bodong. Aslinya mana, Bapak? Aslinya situ, Pak, yang tempat tergusur. Kenapa sampai nggak punya rumah sama sekali? Ya emang dari golongan orang nggak mampu. Gua kan biasanya orang Bekasi itu kan pasti ada keturunannya, Pak. Nah, itu dia, mungkin keturunan saya emang keturunan nggak punya rumah, Pak. Lah, mungkin dijual dulu Enggak, Pak. keturunannya. Enggak, Pak. Terus Emang saya dulu golongan orang nggak mampu, bapak saya juga tani kuli. Ya sudah. tapi Bapak kalau kelihatan nggak mampu gagal Itu loh, Pak. jangan menonjolkan saya. Ya, itu harus. Pokoknya walaupun nggak punya duit, nggak punya rumah, perut harus kendut, Itu dia, badan Pak. harus gede, Itu dia, Pak. kacamata hitam, Iya. handphone mantap pokoknya Iya, ya. itu, Pak. Pokoknya Padahal mah besok pagi nggak masak. duit boleh kagak punya, tapi tampang harus utama. Pak, iya. Biar tekor asar kesohor. Iya, terus ke sore. Ya. Gitu ya. Ibu mana aslinya? Cikarang, Pak. Cikarang tuh? Asli Cikarang. Iya. Udah Bapak sih dulu, Pak. Asli Cikarang. Tinggal di situ sejak kapan? 2013, Pak. 2013. 2013. Mamanya nggak ada, rumahnya Udah buat nggak saya. ada. Padahal Rumah rumahnya saya. itu di tanah negara. Ibu Mama- merasa bahwa salah sebenarnya. Artinya Saya tinggal merasa- bukan pada hak ibu. Iya, iya. Dan kan pemerintah Kabupaten Bekasi ini juga bagus tujuannya kan. Iya. Bangun danau kecil agar tidak banjir, karena banjirnya udah parah. Ya? Asli mana? Asli Kali Hulu, Pak. Kali Kali Hulu. Hulu. Iya. Kali Hulu tuh mana? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Bekasi juga. Cikarang, Pak. Cikarang Utara. Tinggal di situ sejak kapan? Saya 10 tahunan ada, Pak. 10 tahun. Itu rumah siapa tadinya? Orang tua. Peninggalan. Orang tuanya nggak punya rumah. Peninggalannya di bantaran sungai itu. Ini termasuk yang seluruh daerah yang tinggal di daerah aliran sungai. Saya itu mikirin panjang. Saya sampai mikirin program rumah yang dari pemerintah. Ya. Jadi memang nggak punya rumah, mau gimana lagi? Istri? Ya ini sih saya. Wah, Ya, itu. kalau malam masih didekepin. Masih. Masih ya? Masih Umur istri. berapa sih? Oh, sama istrinya 54 maksudnya. Bapaknya masih rajin. Masih. Rajin apa ini? Kang toko. Kontrakannya berapa sebulan? Rajin. 600. Rajin bekerja lah, Pak. Udah. Air lain. Udah bayar? Air lain. Belum. Oh, belum. Kok bisa masuk nggak bayar? Ntar kredit. Kredit. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Nah, itu, Pak. Coba di bawah. Nah, dari Anak mana? sampai bercerita. Saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Oh, SMA, Ada yang tapi menarik, kuliah. bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, Oh, nggak boleh ada iya, studi tentang tour. sekolah ya. Bagaimana? Lebih tepatnya itu bukan wisuda, Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda?
Saya nanya. Apaan sih Pak, bukan wisuda? Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Jadi Ada ibu-ibu yang nangis-nangis. negara kaya ya, 5,4 kayak juta harus koruptor. bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua, Iya. ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Ah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya dicicil. membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar. Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya saya kritik ya. Salah. Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita Sendiri. kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Kamu aja bikin. Jadi sebenarnya ini sih mau membahas tentang relokasi ya, di mana masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yaitu terkena dampak relokasi ya. Tetapi ya, di tengah dalam rangka mencari solusi ya, ternyata ada sebuah keluarga yang aneh ya. Mereka itu speak up ya di beberapa kejadian beberapa waktu lalu bahwa bahwa perpisahan itu mereka perlu gitu. Padahal sudah seperti apa yang kita ketahui bahwa perpisahan yang dilakukan oleh para sekolah baik dari TK sampai SMA itu banyak menuai bencana ya, terutama dari kecelakaan bus-bus yang mereka sewa. Karena apa? Banyakan kejadian tersebut karena bus-bus yang dipakai itu kurang layak ya. Dan seandainya layak pun banyak faktor X yang memungkinkan akhirnya terjadi kecelakaan. Ternyata tentunya itu sangat merugikan ya, karena tidak akan 1-2 orang yang kena dampak karena itu satu rombongan. Dan itu sangat amat disesalkan. Terlebih beban pungutan biaya yang membebani orang tua itu sangat berat. Tetapi aneh ya, di keluarga yang satu ini justru mereka itu tampak semangat gitu loh. Padahal mereka sudah nggak punya rumah ya. Kalau nggak punya rumah otomatis kan termasuk bukan keluarga dari orang yang punya ya. Kenapa mereka seolah-olah memaksakan diri demi gaya hidup itu ya. Kan perpisahan, foto-foto dan makan-makan bersama gitu kan kayak seolah-olah mereka itu kelebihan uang, tetapi mereka justru tetap ngeyel ya. Dan nantinya tampaknya dari orang tua pun tetap sama mendukung gitu loh. Seperti apa sih ya respon dari orang tuanya itu loh. Kita videonya ini gokil banget ya teman-teman ya. Oke. Bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP SMA-nya hura-hura, gak ada. Dayak gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu Berapa ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin.
botol bensin, 2 tak. Botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, Setuju soalnya yang kan bayar, emang kan? nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan Hmm, nggak ada. perlu Ibu kenangan. tahu nggak bahwa pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani. Gitu. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. sih. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Langsung di-skat. Rumah nggak punya, Modelnya begini gitu. ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil Masih nyicil. beberapa bulan. Ibu, Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Iya, Iya, oke, kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Kenapa orang miskin nggak prihatin? begini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Nggak ngerti Pak, tapi nggak ngeyel ya. semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Ada miskin tapi suka. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Lah ini Gini, rumah Bis. nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Hmm. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu Rohiman. Kurang nggak bisa nih, kok mereka ngeyel terus gitu ya? Apa? Menolak istilahnya kan. Nggak menolak. Ya saya tanya balik Bu. Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Dua-duanya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Saya bisa Pusing tanya dengerin. semua. Iya, Ibu bener. setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Iya kan, setuju banget ya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bank Emok. Iya, Bang, memang Pak. Kalau mau tuh buat anak. Iya. Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan Iya, masih ngeyel ya. perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, Oke. maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, Adil. itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi ini termasuk kejadian langka ya, dimana orang yang harusnya hidup sederhana, apa adanya, nggak berlebihan, justru mereka hidup sukaya ya. Karena sudah kita tahu bahwa perpisahan itu membutuhkan dana, dan seandainya ingin diminimalisir, yaitu suatu kebijakan yang mungkin amat sangat tidak mungkin diwujudkan. Karena nilai minimalisir itu sangat relatif ya. Kalau minimalisirnya
1 juta bagi orang kaya, ya oke aja bagi mereka uang 1 juta kayak uang 1.000 ya. Nah kalau diminimalisir 10 juta bagi orang kaya, ya mereka mampu, nah bagi orang miskin, kan? Itu kan udah suatu amat susah ya. Kalau misalkan oke lah 300.000, ya 300.000, ya misalkan kalau acaranya cukup among-among nggak masalah, ya kan harus nyewa dekor dan sebagainya kan, harus mempunyai biaya yang cukup. Dan amat sangat anehnya ya, mereka itu tetap ngeyel ya, meskipun udah diskakmat oleh KDM berkali-kali, digoreng ya, tapi mereka tetap ngeyel. Terlebih ketika KDM meminta pendapat bagi keluarga yang lain ya, mereka mendukung kebijakan dari KDM sendiri, tetapi si anak terutama si Maura ini justru ya tetap ngeyel juga ya. Ini kan hal sesuatu yang sangat aneh, karena sudah apa yang dikatakan oleh KDM, ya kemungkinan karena anak ini selalu dimanja, jadi mindsetnya itu, gaya hidupnya itu senang gitu ya, bukan prihatin ya. Itulah gaya hidup orang dimanja ya. Jadi mereka itu kepengen enak terus gitu, kepengen enaknya gitu loh, nggak effort gitu ya, tahu-tahu enak gitu ya. Jadi mereka ingin dibantu tetapi ngeyel gitu. Kan susah gitu ya, mau dibikin senang tapi malah kepengennya susah gitu. Duh ya, namanya juga pemikiran berbeda-beda ya. Kalau sama mungkin ya bukan masyarakat ya, tapi robot. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga menambah ilmu politik, juga hiburan bagi kalian. Semoga tetap sehat terus dan lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.